Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kita tidak perlu mungkar-mungkar Islam ya, saya tambahin tadi ya. Yang perlu Anda beritakan adalah Injil. Kita itu sebenarnya nggak perlu bongkar-bongkar Islam. Masalahnya, karena orang Islam datengin saya, ya saya bongkar. Tetapi kalau orang Islam itu cuma nanya Injil, saya nggak pernah bongkar-bongkar mereka. Karena mereka nanya dan mereka bangga-banggain Muhammad, ya saya bongkar. Begitu ya. Jadi harus bedain. Kenapa saya membongkar Islam? Karena mereka membawa materi Islam itu kepada saya. Ya kan? Makanya saya bongkar sekalian. Nah, termasuk karena tadi mereka nyerang kita. Tetapi ya, apakah Anda memberitakan Injil harus membongkar Islam? Nggak perlu sama sekali singgung-singgung Islam. Anda yang memberitakan Injil tidak perlu sama sekali singgung-singgung Islam. Marturia itu bukan berarti Anda menyinggung Islam loh ya. Anda cerita kesaksian hidup Anda yang dipulihkan, pernikahanmu yang dipulihkan, perekonomian dipulihkan, sakitmu disembuhkan, itu marturia. Dengar baik-baik, marturia itu bukan Anda nyinggung-nyinggung Islam, nyinggung-nyinggung agama Buddha, nyinggung-nyinggung agama lain. Oh bukan, itu bukan marturia. Kalau saya sedang menyinggung Islam, itu dalam ranah apologetika dan kritik sosial. Jadi harus dibedakan. Don't try this at home without any experts with you. Jangan pernah lakukan sendiri kalau Anda nggak ngerti. Anda belajar-belajar sendiri, terus sok-sokan begitu ya. Jangan. Ya, Anda bisa dijemput polisi, nggak salah. Itu memang karena penginjilan itu tidak harus Anda menyinggung mereka. Tidak usah singgung mereka. Tetapi ketika Anda berapologia, memang Anda harus menyentuh dengan orang Islam. Ketika Anda sedang orang Islam bertanya membandingkan Qur'annya, itu sedang. Makanya Anda bisa nggak menghindari? Bisa. Tetapi masalahnya kalau saya nggak perlu menghindari. Saya jederkan. Mengapa saya jederkan? Mereka bebas bicara, kenapa saya nggak bebas bicara? Nah, kalau Anda mau mengikuti langkah saya, berdoa dulu. Perhitungan dulu resikonya, Anda siap baru ikuti jejak saya. Tapi kalau enggak, marturia itu tidak harus Anda menyinggung-nyinggung orang Islam atau agama lain. Dulu saya pikir harus kita belajar Buddha, harus saya menginjili orang kelenteng, saya kudu belajar Konghucu. Saya enggak perlu. Ternyata enggak begitu. Itu ajaran yang keliru ya. Kita bermarturia cukup saksikan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Ingat, Paulus tidak datang dengan kata-kata yang meyakinkan, Paulus datang dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, dia beritakan Injil. Dan orang-orang itu banyak dimenangkan. Percaya saya. Itu ya. Haleluya. Semoga tuh paham ya. Tapi kalau Anda mau berapologia, ya Anda harus belajar yang benar. Kayak saya kan belajar benar. Saya dulu dosen Islamologi ya, jadi saya ngerti, saya belajar. Dan saya punya guru dulu, yang orang Islam yang moderat, yang juga jengkel sama orang Islam, dia ngajari saya banyak hal. Termasuk saya belajar ngaji sedikit ya, walaupun saya nggak ahli banget, saya nggak ngerti sampai gramatikal, tapi saya paling nggak saya bisa baca doang lah. Minimal bisa baca. Kalau Anda mau berapologia, nah, Anda harus belajar. Kalau saran saya, belajarnya sama Pak Saifuddin Ibrahim. Karena kultur Islamnya Indonesia beda dengan yang Christian Prince. Walaupun kalau buat berdebat, ya Christian Prince mungkin bisa Anda pakai. Saya sini nggak pernah dengar ya. Cuman kalau saya lebih referensikan Pak Saifuddin Ibrahim, karena beliau memang sekolahnya itu. Bukan cuman dia belajar autodidak, memang beliau sekolah itu, jadi bisa dipertanggungjawabkan ilmunya beliau. Dan beliau sekarang sedang sekolah teologi ya, dan itu saya dukung. Makanya saya dulu bilang, Abi kapan lulus? Ayo selesaikan sampai master teologi ya. Selesaikan supaya sampai master, supaya Abi itu benar-benar bisa menjawab secara, makanya jadi masalahnya banyak orang berapologia, mutuk-mutuknya di Al-Quran, Anda salah. Jangan, Anda sedang memberitakan Injil, bukan memberitakan Al-Quran. Saya selalu mengingatkan. Jadi perlu nggak kita belajar Islamologi? Nggak perlu juga. Nggak perlu. Banyak nggak perlunya lah. Belajarlah Alkitabmu baik-baik. Jangan waktumu habis buat belajar Islamologi, tetapi waktumu buat belajar kitabmu sendiri nggak ngerti. Wah, itu rugi sekali tuh kalian. Salah sekali. Salah sekali. Amat sangat salah. Jangan ya. Gitu. Tapi bisa nggak belajar? Jadi karena kebetulan saya dulu melewati masa-masa itu, jadi saya belajar. Tetapi coba lihat semua pengajaran saya saya tidak mau terjebak di dalam Islamologi, ya kan? Tetapi sekali saya ngomong, memang bisa dipertanggungjawabkan yang saya ngomong. Tetap saya nggak kacang-kacang kalau ngomong, nggak kaleng-kaleng. Yang saya ngomong ada dasarnya semua. Tadi sudah tunjukkan ayatnya di Al-Quran semua. Coba ya kan? Tetapi di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, ya
Aku tidak datang kepadamu dengan, bentar ini ada suara Jibril. Eee, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang manis bujuk rayu, enggak, Paulus tidak datang dengan kata-kata manis bujuk rayu yang meyakinkan, ya, tapi dengan iman. Dan kedua, jangan bohong, jangan memberitakan Injil dengan cara dusta. Jadi perlu nggak belajar? Ya perlu nggak perlu. Kalau Anda memang full time kayak saya, punya banyak waktu ya belajar. Cuman saya saja belajar rabbinik nggak kelar-kelar. Daripada saya belajar Islam, mendingan saya belajar rabbinik toh, ya kan? Perdalam Alkitab Anda. Karena orang Islam pengen tahu isi Alkitab Anda. Mereka tidak ingin tahu isi Al-Quran mereka. Mereka sudah cukup tahu kalau Al-Quran itu penuh dengan kebohongan. Cuman mereka berpikir Alkitab lebih bohong lagi. Tangkap nggak? Orang Islam itu berpikir, memang Al-Quran ada banyak yang janggal, tetapi Alkitab lebih janggal lagi. Masalahnya mereka dengarnya kan dari ustadz-ustadz mereka yang palsu, yang bangsat biadab itu kan, yang nipu-nipu bekas Romo, bekas S3, S Tungtung, S Mambo segala macam. Nah, makanya ketika mereka datang, kita kasih tahu yang benar. Jangan malah ngajarin Quran lagi ke mereka. Mereka lebih tahu Quran daripada kita deh. Nggak perlu lah. Ya, lihat orang-orang yang bertobat di tempat kita bukan karena pemberitaan Al-Quran saya jago loh, tapi karena mereka mendengar firman Tuhan loh. Gitu ya.